2/5 ditambah 3/2. Itu caranya 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. 5 dikali 3 sama dengan 15. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Anggara Febriawan. Saya adalah seorang guru sekolah dasar yang mengajar di kelas 5 di salah satu sekolah dengan kategori 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang berada di salah satu wilayah Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis. Saya mengawali karir sebagai guru pada tahun 2017 lalu. Setelah berhasil lulus seleksi guru garis depan dan ditempatkan di Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis adalah salah satu pulau terluar NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Menjadi guru di daerah 3T adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Berada jauh dari akses informasi dan kondisi sarana prasarana sekolah yang masih terbilang minim, membuat pembelajaran di sekolah sering mengalami hambatan. Terlebih lagi kondisi peserta didik yang notabene belum memiliki daya serap materi yang baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kebiasaan menggunakan bahasa ibu di sekolah, sehingga menyulitkan mereka dalam memahami pelajaran yang disampaikan guru. Selain itu, metode mengajar yang digunakan di sekolah juga masih bersifat konvensional dan kurang variatif, seperti menggunakan metode ceramah dan penggunaan buku teks, sehingga kurang memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi peserta didik. Ditambah lagi, pembelajaran tatap muka yang baru bisa dimulai kembali belum lama ini akibat pandemi COVID-19, yang membuat guru dan siswa seperti kesulitan mengembalikan ritme belajar seperti semula. Hanif sukanya belajar tuh bagaimana, Nip? Yang tanya jawab. Tanya jawab ya. Habib sukanya belajar bagaimana, Pip? Belajar berkeliling sambil mengamati. Berkeliling sambil mengamati ya? Ya. Kalau sebelahnya sama? Iya. Kamu kalau belajar itu sukanya belajar yang bagaimana? Belajar dengan nonton video. Melihat kondisi tersebut, saya kemudian melakukan pemetaan tentang kemampuan dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Dari hasil observasi yang saya lakukan melalui wawancara kepada siswa dan pengamatan langsung di kelas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa lebih senang belajar dengan situasi pembelajaran yang tidak monoton. Misalnya, mereka lebih senang diajak menonton video dan melakukan permainan edukasi. 6 kali 4. Betul, Habib. Dari hasil pemetaan tersebut, maka saya mencoba menerapkan beberapa metode dan model pembelajaran seperti diskusi kelompok hingga menggunakan media pembelajaran seperti gambar, alat peraga, serta video pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan dekorasi ruang kelas dengan mengecat ulang kelas bersama siswa dengan tujuan memberikan suasana belajar yang lebih bersemangat. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kelas pun menjadi lebih hidup. Namun, kendala yang saya alami adalah siswa hanya fokus kepada kegiatan bermain dan menonton tanpa ada timbal balik, sehingga capaian materi dan tujuan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Saya pun kembali melakukan refleksi dan mencoba mencari solusi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif kepada peserta didik. Dengan berdiskusi bersama rekan-rekan guru di sekolah,
serta mencari referensi dari berbagai sumber. Alhasil, saya pun mengetahui tentang model pembelajaran berdiferensiasi. Dari awal tahun pembelajaran, di bulan Juli tahun 2022 lalu, saya telah melakukan beberapa pendekatan dalam upaya mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi hingga saat ini, seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan diferensiasi konten, saya melihat kondisi siswa yang belum semua mampu memahami materi secara keseluruhan, terutama pada mata pelajaran matematika. Beberapa siswa masih lemah dalam melakukan perkalian dan pembagian, sedangkan materi saat ini sudah sampai pada bab 2, yaitu menghitung kecepatan dan debit. Saya lalu membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. Sebagian siswa mengikuti pengulangan materi pada bab 1 dan sebagian lagi melanjutkan materi pada bab 2 pada waktu pertemuan yang sama. Pada tahap ini, saya masih mengalami kendala, yaitu waktu lebih banyak terfokus pada siswa yang mengikuti materi pada bab 1, sedangkan siswa yang mengikuti materi pada bab 2 menjadi kurang diperhatikan. Selain itu, sebagian siswa ada yang tidak terfokus mengikuti pelajaran, sebagian lagi ada yang asik mengobrol dengan temannya. Dari hasil refleksi tersebut, kemudian saya mencoba mengubah skenario pembelajaran dengan melakukan pendekatan diferensiasi proses pada pertemuan selanjutnya, di mana pada mata pelajaran yang sama, yakni matematika, saya kembali membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, namun dengan anggota kelompok yang lebih heterogen dari sebelumnya, dengan tujuan siswa yang lebih paham dapat membimbing temannya yang belum paham. Siswa yang memiliki kecenderungan pola belajar kinestetik, saya arahkan melakukan pengamatan menggunakan gambar perkalian bilangan dan rumus menghitung kecepatan dan debit untuk lebih mefokuskan perhatiannya pada materi. Pada tahap asesmen, saya melakukan pendekatan diferensiasi produk dengan memberikan soal post-test kepada siswa, membimbing siswa membuat alat peraga berupa piramida kecepatan rumus dan debit menggunakan kardus bekas, presentasi hasil diskusi di depan kelas, dan memberikan soal lisan kepada siswa melalui permainan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah solusi yang baik untuk dapat diterapkan di era pembelajaran masa kini, karena terbukti mampu mengcover seluruh kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, serta menciptakan kemerdekaan belajar. Semoga video ini bermanfaat dan maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih.